Salah satu dari mereka kemudian menggantung si Allison, sementara si Allison ini memohon-mohon untuk tetap hidup. Kali ini menikam lehernya sebanyak 17 kali. Leher loh, 17 kali. Selamat datang kembali di channel aku kawan-kawan. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku akan membahas tentang kisah seorang wanita yang dikeroyok secara brutal oleh beberapa lelaki yang tidak dikenalinya. Dan yang lebih mirisnya lagi, dia bisa bertahan hidup dengan kelapanya yang hampir putus. Gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Alyssa Botha, wanita berusia 27 tahun, mengalami kisah paling buruk selama hidupnya. Saat itu terjadi pada tanggal 18 November tahun 1994 di kota Port Elizabeth, Afrika Selatan. Allison dan sekelompok teman-temannya itu menghabiskan sore hari di pantai karena kota itu terletak di teluk dan adalah hal umum bagi penduduknya untuk menemukan pilihan libur di tepi laut. Setelah kembali ke pantai, teman-temannya Allison ini mengakhiri pertemuan mereka dengan makan es krim di rumah Allison. Jadi mereka itu kayak ngumpul-ngumpul di rumahnya Allison. Dari sana mereka itu berpisah, sementara ada yang udah pergi, ada yang masih tetap di rumahnya Allison. Teman-temannya yang masih berada di rumahnya Allison ini dengan janji Allison akan mengantarnya pulang pada malam itu. Malam hari antara pukul 22.00 atau sekitar pukul 10 malam dan 12 malam, Allison dan teman-temannya ini berangkat menuju rumahnya. Semuanya itu berjalan dengan baik. Dia mengantarkan teman-temannya itu dengan aman, guys. Saat kembali ke rumah, Allison ini menyadari bahwa tempat parkir di mana dia biasa meninggalkan mobilnya itu sudah terisi. Dan dia itu harus mengelilingi blok beberapa kali sebelum akhirnya dia berhasil parkir di tempat yang lebih jauh. Allison ini memarkir mobilnya itu turun, membuka pintu belakang untuk mengambil beberapa barang dan pakaian. Dengan cepat dia menyadari bahwa pintu penumpang telah terbuka dan seseorang pria masuk ke dalam mobilnya. Itu malam-malam, sendirian wanita. Serem cuy. Pria ini bersenjatakan pisau dan memerintahkannya untuk tidak bergerak. Allison ini masih bertindak dengan tenang. Masih chill dia. Pada saat itu, dia mengikuti semua instruksi si penjahat ini dan naik ke kursi penumpang. Dan si penjahat ini mengambil kursi pengemudi. Sambil mengemudi, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Clinton. Nggak tahu itu nama samaran atau nama aslinya. Intinya dia memperkenalkan diri, dia sebagai Clinton. Ternyata Clinton ini setelah diidentifikasikan, nama aslinya itu adalah Franz du Toit. Dan dalam upaya untuk menenangkan si Allison ini, si Clinton ini itu dia mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk membunuh si Allison ini dan hanya membutuhkan mobilnya. Allison ini bahkan mengusulkan agar pria itu membawa saja mobilnya itu. Semua uang miliknya itu dibawa saja dan meninggalkannya itu di tepi jalan. Tetapi dia menolak, si penjahat ini menolak dan terus mengemudi hingga menemukan seorang pria berdiri di trotoar. Itu adalah Tenus, temannya, yang naik ke kursi belakang kendaraan. Bawa teman dia. Ketika mereka tiba di sebuah daerah pedesaan, Clinton ini menghentikan mobil dan keduanya itu memerintahkan Allison untuk turun. Nah, di tempat yang sama itu mereka melakukan pelecehan seksual kepada Allison. Setelah penjahat ini puas, salah satu dari mereka kemudian menggantung si Allison, sementara si Allison ini memohon-mohon untuk tetap hidup. Si Allison ini akhirnya pingsan dan dalam keadaan pingsan, korban ditikam sebanyak 35 kali di bagian perutnya. Serem banget. Udah digantung terus ditikam 35 kali di perutnya. Bayangin loh. Si Allison ini ia tampak sudah meninggal. Ketika mereka menjauh dari tubuh korban, Tenus menyadari bahwa lutut Allison itu ternyata masih bergerak dan melukainya lagi. Kali ini menikam lehernya sebanyak 17 kali. Leher loh, 17 kali. Itu nggak mati loh. Apa jangan-jangan ini Allison pakai immortal? Si penjahat ini menikam lehernya sebanyak 17 kali dan kelapanya ini hampir terlepas ya. Aku bilang kelapa ya,
Kalian sudah mengertilah apa arti dari kelapa itu ya. Setelah kelapanya ini hampir terlepas, orang-orang itu melarikan diri dan dia ditinggalkan terbaring di sana dalam keadaan hampir mati, guys. Dengan cara ajaib, Alison Botha ini ternyata masih hidup dan sadar meskipun tubuhnya itu sudah tercabik-cabik dan kehilangan banyak darah. Si Alison ini dia mulai bergerak dan merangkak ke jalan, guys. Ketika dia menyadari bahwa beberapa organ perutnya itu mencuat keluar dan dia harus menutupinya dengan baju yang dibuat semacam tas untuk menjaga agar tetap dekat dengan perutnya. Bajunya itu dibikin gini, dibikin kayak tas gitu untuk nahan isi perutnya. Tak satu pun luka dari tusukan itu mengenai bagian tubuh yang vital. Dan hormon adrenalinnya ini membuat Alison itu tidak merasakan sakit, guys. Dan menyadari betapa parahnya luka yang dideritanya dari pinggul ke atas. Jalan nafas si Alison ini robek, guys, yang membuat dia kesulitan bernafas karena salah satu lubang di lehernya itu akhirnya membawa oksigen masuk ke dalam paru-parunya. Jadi ada lubang di lehernya itu membantu oksigen masuk ke paru-parunya, guys. Saat mencapai di jalan raya, Alison ini harus berbaring di atas aspal, guys, dan berharap ada orang yang menolongnya. Kendaraan pertama yang melintas melihat Alison ini memutuskan untuk tidak berhenti karena mungkin dia serem ya lihatnya ya. Tak lama kemudian ada kendaraan kedua berhenti, guys. Dan orang yang di dalam kendaraan ini melihat kondisi Alison ini mulai muntah-muntah. Mungkin karena mual karena melihat ususnya. Layanan darurat pun dipanggil, tetapi baru tiba setelah pukul 1 pagi. Setibanya di rumah sakit, Alison ini berjuang dengan gagah berani melebihi semua ekspektasi untuk kondisi traumanya. Beberapa operasi harus dilakukan, lehernya itu harus dijahit. Ya iyalah. Ketika dia keluar dari rumah sakit, tubuhnya ini dalam keadaan sempurna. Tetapi luka yang di dalam rahimnya itu membuat dokter menyimpulkan bahwa dia tidak akan pernah bisa hamil. Thenus Kruger dan Frans Dutoit, dua penjahat yang terlibat, tertangkap dan mengaku bersalah atas 8 tuduhan. Pertama nih, termasuk penculikan, pemerkosaan, dan percobaan pembunuhan. Pada bulan Agustus tahun 1995, mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Nah, setelah Alison ini sembuh, dia memutuskan bahwa ia perlu menceritakan kisahnya itu kepada dunia, terutama karena hal ini akan membantunya untuk mengatasi trauma emosionalnya. Dia melakukan perjalanan ke lebih dari 35 negara untuk mengangkat kekerasan seksual ke permukaan di daerah-daerah di mana hal itu masih merupakan hal yang tabu secara sosial. Sejak saat itu, si Alison ini telah menulis 2 buku pada tahun 2016. Kisahnya untuk bertahan hidup ini itu dijadikan film yang berjudul Alison. Dan sampai hari ini, si Alison ini masih dianggap sebagai salah satu pembicara motivasi paling inspiratif di dunia. Nah, kabar gembiranya itu adalah Alison ini bisa hamil, guys. Alison Botha ini adalah seorang ibu biologis dari 2 orang anak yang berhasil mengatasi rintangan lain karena secara medis dia tidak memungkinkan untuk hamil. Tapi ternyata dipatahkan olehnya. Dia bisa hamil dan mempunyai 2 orang anak, guys. Nah, dalam kisah ini kita mengambil pelajaran bahwa dalam situasi apapun, kita harus waspada, guys. Apalagi kepada kaum wanita, karena kalian itu adalah sasaran empuk bagi otak-otak penjahat di luar sana, guys. Jadi, hati-hati untuk para wanita ya. Para lelaki juga hati-hati, tapi lebih khususnya untuk para wanita. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau kalian suka cerita-cerita atau kasus-kasus yang seperti ini, jangan lupa subscribe dan like agar supaya tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang akan dibahas di sini, guys. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum.